Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, coba dirapikan terlebih dahulu meja dan kursinya di bawah laci ya. Silakan dicek kalau ada sampah, silakan dibuang. Jika sudah selesai, silakan duduk kembali dengan posisi yang nyaman. Oke, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat dan membawa keberkahan. Ketua kelas, mana ketua kelas? Silahkan pimpin doa. Alhamdulillah, amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nisa, Bu. Nisa, Kairuna sakit apa Kairunisa? Sakit, Bu. Sakit. Ada suratnya? Ada, Bu. Oke, Ibu cek. Oke, terima kasih ya. Sudah siap belajar ekonomi hari ini? Ya, Bu. Belum, Bu. Ini ada yang jawab siap, ada yang jawab belum. Mana nih yang benar? Oke, biar lebih siap lagi ya, kita pemanasan dulu nih. Dengan melatih konsentrasi kita main game sebentar, boleh? Iya, boleh. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya teknik permainannya. Coba kalian perhatikan. Permainan ini sederhana sekali ya. Kita tidak akan merubah fakta bahwa faktanya kalau semut itu besar atau kecil? Iya, kecil. Kalau gajah? Iya, besar. Nah, tapi di sini yang akan kita rubah adalah gerakannya. Kalau misalnya bilang kecil itu kayak gimana? Seperti ini ya. Iya, benar. Kalau misalnya bilang besar, iya kayak gini, gede gitu kan. Jadi kalau misalnya ibu bilang semut, kalian jawabnya kecil. Tapi kalau ibu bilang gajah, kalian jawabnya besar. Oke, kita coba dulu deh. Paham ya semua? Kita coba dulu. Ibu akan tunjuk ya, nanti yang ditunjuk langsung jawab. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Salah ya, semut itu kan kecil. Kita coba lagi. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Iya benar, beri aplaus dulu. Tadi kan masih percobaan, nah sekarang kita yang sebenarnya. Bisa? Ayo konsentrasi, kita mulai ya. Semut, gajah, 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 semut, semut, gajah, semut, semut. Iya, kecil. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, jadi kalian tuh harus semangat ya belajarnya. Ibarat pepatah itu bilang kalau masa depan itu memang tak pasti. Tapi kalau misalnya kita belajar dengan bekerja keras ya, kita akan sukses. Yang ada, jangan malas untuk belajar karena ilmu itu harta yang bisa dibawa kemana-mana tanpa membebani diri kita. Nah, kalau kalian mau sukses, maka harus rajin belajarnya, jangan malas-malasan. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ketenaga kerjaan. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Yang kedua, yaitu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Iya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan, apa sih pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu? Oke, silahkan Ariska. Iya, benar sekali. Beri aplaus dulu buat Ariska. Benar bahwasannya pembangunan ekonomi ini bagian dari pembangunan nasional. Nah, tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu untuk menciptakan pertumbuhan pada suatu negara. Nah, pembangunan ekonomi ini tak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Pembangunan ekonomi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi bisa memperlancar proses pembangunan ekonomi. Indonesia ini termasuk negara berkembang. Nah, apa
yang memiliki banyak potensi ya dari berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat perkembangannya dari dunia usaha yang ada di negara tersebut. Indonesia ini memiliki berbagai macam usaha ya, baik itu industri, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Silahkan kalian buka buku ya, buka buku cetaknya. Kalian buka buku cetaknya halaman 49, kalian baca terlebih dahulu materi hari ini tentang ketenaga kerjaan. Ibu akan share PPT-nya dulu. Oke, setelah kalian membaca buku tadi, apa yang kalian ketahui tentang ketenaga kerjaan? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Iya, silahkan. Oke, bagus sekali Rani. Benar ya, bahwasannya ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja. Jadi, ketenaga kerjaan ini sangat berkaitan sekali dengan tenaga kerja. Nah, apa sih tenaga kerja itu? Ya, tenaga kerja ini adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun masyarakat. Atau secara sederhananya ya, tenaga kerja ini adalah orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa atau orang yang bisa menghasilkan uang dari pekerjaannya. Itu yang disebut dengan tenaga kerja. Nah, dalam perekonomian sebuah negara, tenaga kerja ini memegang peranan yang sangat penting. Artinya, kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara ini bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Jika kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusianya baik, maka perekonomian sebuah negara bisa semakin baik. Karena apa? Karena hasil produksi dari pendapatannya semakin baik atau semakin bertambah. Lanjut. Pengertian angkatan kerja dan kesempatan kerja. Apa sih angkatan kerja itu? Ada yang tahu? Belum? Oke, jadi angkatan kerja ini adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, sedangkan kesempatan kerja itu adalah lapangan kerja atau lowongan kerja bagi angkatan kerja. Jadi ya, kalau misalnya lowongan pekerjaannya ini sempit, maka akan berdampak pada si angkatan kerja. Kenapa? Karena mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan ya, akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Iya. Dan hal tersebut juga akan menimbulkan masalah. Apa sih masalah? Yaitu masalah pengangguran ya, masalah dalam perekonomian yaitu pengangguran dan juga kemiskinan di mana-mana. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Dari beberapa istilah dalam ketenaga kerjaan, ada yang bisa membedakan apa sih tenaga kerja, kesempatan kerja, dan kesempatan kerja? Oke, silahkan, Doni. Bagus sekali ya, Doni. Oke, ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Iya, Serena, silahkan. Oke, beri aplaus dulu ya buat kedua teman kalian. Bagus sekali jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penduduk. Kita akan bahas ketenaga kerjaan secara keseluruhan. Nah, penduduk ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu usia kerja orang-orang yang berusia 15 sampai 64 tahun dan bukan usia kerja orang-orang yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun atau lansia. Nah, usia kerja ini dibagi lagi menjadi bukan angkatan kerja dan
angkatan kerja. Nah, tadi kan angkatan kerja sudah kita bahas ya. Sekarang kita bahas yang bukan angkatan kerja. Jadi di sini yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja itu ada sekolah, kemudian orang yang lagi mengurus rumah tangga, kemudian ada mahasiswa. Kalian ini duduk di bangku SMA, termasuk angkatan kerja atau bukan? Iya. Kenapa bukan? Iya benar ya, karena masih duduk di bangku sekolah dan tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini yang masuk angkatan kerja itu ada yang bekerja dan pengangguran. Kalau orang yang sedang mencari kerja itu masuknya ke pengangguran. Kenapa begitu? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo siapa? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kenapa kalau orang yang sedang mencari kerja itu termasuk ke dalam pengangguran? Iya benar sekali ya. Untuk bekerja ini ada yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Jadi kalau ada orang yang cuti, misalnya ibu nih cuti karena pekerjaan ibu atau karena sedang hamil ya, sedang sakit. Nah, maka ibu ini termasuk ke dalam golongan angkatan kerja. Nah, karena apa? Karena sifatnya hanya sementara namun tetap memiliki pekerjaan. Nggak mungkin kan ibu cuti 3 hari langsung dipecat. Iya, pastinya ibu juga akan menitipkan ke guru yang lain. Nah, kemudian pengangguran. Nah, orang yang tidak sekolah, tidak bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, bukan seorang mahasiswa namun sedang mencari pekerjaan, itu juga disebut dengan pengangguran. Atau orang-orang yang sedang mempersiapkan usaha atau juga sudah punya pekerjaan namun belum bekerja, itu juga bisa disebut dengan pengangguran. Nah, selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak keduanya, atau tidak terlatih dan tidak terdidik. Di sini ada gambar apa nih? Iya, penjahit ya. Nah, kira-kira tukang jahit ini termasuk dalam jenis tenaga kerja apa? Yakin terlatih? Harus konsisten dong jawabannya. Ada yang jawab terdidik, ada jawab yang terlatih. Mana yang benar? Iya benar ya, penjahit ini termasuk ke dalam jenis tenaga kerja terlatih. Karena apa? Karena memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang penjahit, sopir, montir, itu perlu yang namanya pelatihan. Nah, kalau misalnya kalian ya jahitnya jelek atau kurang rapi, pasti pelanggan akan komplain dan akan kabur mencari penjahit lain yang lebih bagus. Nah, terus ibu ya, ibu ini kan seorang guru. Ibu menjadi guru ini kan harus memerlukan yang namanya jenjang pendidikan. Nah, kira-kira ibu ini termasuk ke dalam tenaga kerja apa? Iya benar ya, terdidik. Karena memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dokter ya, dokter, pengacara, itu juga memerlukan jenjang pendidikan. Dan termasuk jenis tenaga kerja pendidik. Lalu tenaga kerja tidak terdidik ataupun tidak terlatih, itu merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan. Contohnya apa? Ya, tukang sapu, tukang sampah, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan angkat tangannya. Kalau nggak ada, ibu yang akan bertanya nih. Ayo. Nggak ada nih? Oke, ibu bertanya ya sama kalian. Oke, kenapa sih tenaga kerja itu sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan alasannya kenapa? Oke, Raiken, silahkan. Oke, makasih Raiken. Satu lagi, siapa yang mau menjelaskan? Ayo. Tadi kan udah cowok, sekarang giliran cewek deh. Masa kalah dengan yang cowok? Oke, Vita silahkan.
Baik, beri aplaus dulu ya buat teman kalian. Benar sekali, tenaga kerja ini memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena tenaga kerja ini sebagai salah satu faktor produksi, tepatnya aspek SDM atau sumber daya manusianya. Keahlian atau kemampuan tenaga kerja itu diperlukan untuk mengolah sumber daya alam serta membuat barang atau jasa yang nantinya hasil olahan tadi akan dijual ke masyarakat maupun diekspor ke luar negeri. Jadi kalau misalnya kualitas tenaga kerja ini atau sumber daya manusianya baik, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian sebuah negara. Kemudian juga perekonomian suatu negara itu juga bisa dikatakan baik apabila kualitas sumber daya manusianya juga baik. Oke, sudah paham ya semuanya terkait istilah-istilah dalam ketenaga kerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Miranda, silahkan. Ya, benar ya. Terima kasih Miranda. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi, ruang lingkup ketenaga kerjaan ini sangat luas sekali. Kita bisa membedakan mana yang termasuk angkatan kerja, mana yang bukan angkatan kerja, dan luasnya kesempatan kerja itu berhubungan erat dengan kemampuan tenaga kerja untuk bisa mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, selain itu, agar bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan ketersediaan lapangan pekerjaan itu juga harus dijamin. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang merupakan masalah perekonomian utama di berbagai negara gitu. Ini ada soal ya sebagai umpan balik kita hari ini. Soalnya itu ada di halaman 52 ya di buku cetak. Silakan dikerjakan secara individu. Dikumpulnya hari ini ya. Ibu tunggu sampai jam 11 siang nanti. Nah, di pertemuan selanjutnya itu kita masih sama bahas tentang ketenaga kerjaan, namun submateri yang akan kita bahas itu tentang masalah ketenaga kerjaan dan cara mengatasinya. Oke, karena waktu kita sudah habis ya, Ibu cukupkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya atas partisipasi aktif kalian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.